Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, ibadah haji. Di sini kita akan membahas tentang pengertian haji, dalil tentang haji, ketentuan ibadah haji, pengertian umroh dan hukumnya, hikmah pelaksanaan haji dan umroh, fungsi ibadah haji dan umroh. Pengertian haji. Secara bahasa, kata haji artinya sengaja berziarah, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Hukum ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf atau akil balik dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi, jika ada yang melaksanakan ibadah haji sampai 2 kali atau 3 kali, maka dihukumi ibadah sunnah. Dalil terkait ibadah haji terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 sebagai berikut. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ketentuan ibadah haji. 1. Syarat haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Ada 2 syarat, syarat sah dan syarat wajib haji. Kedua, rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka, apabila ditinggalkan, ibadah hajinya menjadi tidak sah. Syarat wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Berakal atau tidak gila. 3. Balik. 4. Ada mahramnya. 5. Mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. Dan 4. Merdeka. Rukun haji antara lain 1. Ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaika Allahumma hajjan. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. 2. Wukuf, yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. 3. Tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Ada 3 jenis tawaf. 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. 2. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang termasuk dalam rukun haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya batal. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Adapun syarat sah tawaf adalah sebagai berikut.
1. Niat. 2. Menutup aurat. 3. Suci dari hadas. 4. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 5. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. 6. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. 7. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i adalah sebagai berikut. 1. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 2. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. 4. Dilakukan di tempat sa'i. 5. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala seluruhnya atau sebagian minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal ini, larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. 6. Tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Wajib haji yang termasuk ke dalam wajib haji antara lain: 1. Ihram dari mikot. 2. Bermalam di Musdalifah. 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji 10 Zulhijjah. 4. Melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jenis haji. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Haji tamatu. Haji tamatu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji inilah yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu di Tanah Suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. 2. Haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan kain ihram. Sebab semenjak jamaah tiba di Mekah, mereka tidak boleh melepas kain ihram hingga tiba hari raya Idul Adha atau setelah pelontaran jumrah Aqobah. Jamaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. 3. Haji Qiran. Haji Qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Pengertian umrah. Umrah adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Hukum umrah yaitu wajib hukumnya bagi yang memiliki kemampuan sekali seumur hidup dan berubah hukumnya menjadi sunnah untuk umroh berikutnya kecuali umroh nazar. Umroh biasa juga disebut dengan haji kecil. Syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat haji, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istita'ah. Rukun dan wajib umroh. Perbedaan antara rukun umroh dan rukun haji ialah wukuf di padang Arafah. Dalam rangka ibadah haji, wukuf di Arafah menjadi salah satu rukun haji, sedangkan pada ibadah umroh tidak ada wukuf yang harus dikerjakan. Rukun umroh hanya terdiri atas 1. Ihram serta berniat untuk umroh. 2.
Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sa'i atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 4. Tahallul atau bercukur rambut. Dan 5. Tertib. Adapun yang termasuk kategori wajib umroh adalah 1. Ihram dari mikot makani. Dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot zamani. 2. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang, sebagaimana larangan dalam ibadah haji. Fungsi ibadah haji dan umroh. 1. Menghapus dosa. 2. Melipat gandakan pahala. 3. Mempertebal dan memperkuat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mempererat persaudaraan sesama umat Islam dari seluruh dunia. 5. Mengenal tempat-tempat bersejarah. Perilaku yang mencerminkan hikmah dari pelaksanaan haji. 1. Semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, pikiran maupun tenaga. 2. Kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih baik ditandai dengan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. 3. Lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit, dengan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi masalah. 4. Semakin mempererat tali silaturahim atau ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah tetapi akidah. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.